Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Fadlatur Rahma dari D3 TLM Stikes Rumah Sakit Anwar Medika. Dalam mata kuliah Applikom, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang keperawatan maternitas. Jadi keperawatan maternitas ini merupakan pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada wanita usia subur. Biasanya berkaitan dengan masa di luar kehamilan, masa melahirkan, masa nifas sampai 6 minggu, dan bayi yang dilahirkan sampai berusia 40 hari, juga beserta keluarganya. Adapun tujuan dari keperawatan maternitas ini yang pertama, membantu klien dalam mengatasi masalah reproduksi dalam mempersiapkan diri untuk kehamilan. Yang kedua, memberi dukungan agar ibu hamil itu memandang kehamilan sebagai pengalaman yang positif dan menyenangkan. Yang ketiga, membantu memberikan informasi yang adekuat untuk calon orang tua. Yang keempat, memahami sosial budaya si klien. Dan yang terakhir, membantu mendeteksi secara dini penyimpangan abnormal pada klien. Lanjut, model konsep keperawatan maternitas. Di sini yang pertama, melaksanakan kelas untuk pendidikan prenatal orang tua. Yang kedua, mengikut sertakan keluarga dalam perawatan kehamilan, persalinan, sampai nifas. Yang ketiga, mengikut sertakan keluarga dalam proses operasi. Yang keempat, mengatur kamar bersalin seperti suasana rumah. Jadi biar nggak kayak kesannya itu menakutkan gitu, menegangkan. Yang kelima, menjalankan sistem kunjungan tidak ketat. Jadi agar tidak terjadi perselisihan juga nantinya. Yang keenam, pemulangan secara secepat mungkin. Jadi agar si klien juga tidak jenuh di rumah sakit. Ada juga karakteristik dari keperawatan maternitas. Yang pertama, fokus kebutuhan dasar. Jadi kita harus fokus dulu kepada kebutuhan dasar si klien. Jadi kita fokus, nanti kalau ada masalah kita rumuskan masalah, biar nanti sesuai jalannya itu, sesuai prosesnya. Yang kedua, pendekatan keluarga. Jadi kita harus bisa mendekati keluarga, juga nggak deket-deket banget. Biasanya untuk bisa mengulik seperti agar tidak terjadi masalah yang berlebih nantinya karena kurang pendekatan kepada keluarga. Misal seperti keluarga merasa kurang bisa percaya kepada si perawat-perawat tersebut karena tidak ada pendekatan itu tadi. Yang ketiga, tindakan khusus dengan peran perawat. Jadi tindakan khususnya. Yang keempat, terjadi interaksi antara si perawat dan juga klien. Dan yang kelima, kerja dalam tim. Ada juga tatanan pelayanan, yaitu biasa dalam rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, dan juga komunitas. Tren keperawatan maternitas. Jadi dalam era globalisasi yang modern saat ini, banyak masyarakat yang sudah mulai berpikir kritis. Jadi mereka akan selalu berpikir gimana mencari yang benar-benar pelayanan kesehatan yang bermutu dan menurut mereka bisa dipercaya. Dan menyadari peran profesi keperawatan yang masih rendah dalam dunia kesehatan, itu bisa berdampak negatif terhadap mutu pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan kesehatan. Lah, dari itu solusi yang harus ditempuh dalam keperawatan maternitas ini adalah ada 3. Yang pertama, pengembangan pendidikan keperawatan, yaitu terus menata dalam hal SDM pengajar, lahan praktiknya juga diperbanyak, dan juga sarana serta prasarana penunjang pendidikan. Yang kedua, ada memantapkan sistem pelayanan perawatan profesional.
yaitu penerapan model praktik keperawatan profesional dalam memberikan asuhan keperawatan dilakukan untuk menjamin kepuasan klien. Jadi agar klien tidak kecewa, gimana sih cara melayani dengan profesional? Yang terakhir ada penyempurnaan organisasi keperawatan, yaitu menciptakan suatu organisasi profesi yang mandiri dan mampu menghidupi anggotanya melalui upaya jaminan kualitas kinerja dan harapan akan masa depan yang lebih baik serta meningkat. Ada juga peran perawat. Di sini perawat bisa berperan banyak, yaitu bisa menjadi pelaksana. Jadi perawat melaksanakan bekerja, memberi asuhan keperawatan di tempat pelayanan kesehatan. Dan perawat juga bisa menjadi pendidik, yaitu menjadi dosen bagi pasien maupun perawat juga bisa memberikan pendidikan kepada klien, yaitu tentang bidang kesehatan. Konselor, jadi di sini perawat bisa sebagai yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan atau konseling. Di sini juga ada role model bagi para ibu. Perawat juga menjadi panutan bagi para ibu yang menjalankan keperawatan maternitas. Juga menjadi role model bagi teman sejawat, baik teman di luar atau juga di antar perawat. Ada juga perumus masalah, jadi perawat ini harus mengetahui masalah-masalah yang muncul atau akan muncul kepada pasien dan merumuskan masalah tersebut agar nanti bisa dilanjut apa yang harus ditindakkan. Ada juga ahli keperawatan, jadi perawat ini harus benar-benar ahli dalam keperawatan untuk melaksanakan tugas keperawatan. Paradigma keperawatan maternitas ada 3. Yang pertama ada manusia, lingkungan, dan juga sehat. Di sini manusianya berkaitan dengan ibu yang seorang wanita yang berusia subur, biasanya pada berkaitan dengan sistem reproduksi, kehamilan, melahirkan, nifas, antara 2 kehamilan, dan bayi yang baru lahir sampai 40 hari. Kalau lingkungan ini yaitu sikap, nilai, dan perilaku seseorang yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, dan sosial. Di samping itu juga berpengaruh fisik kepada proses kehamilan dan persalinan serta nifas akibat melibatkan semua anggota keluarga dan masyarakat. Lingkungan di sini juga dibagi menjadi 2 aspek, ada terstruktur dan juga tidak terstruktur. Yang terstruktur ada alat, terapi, aluran, dan yang tidak terstruktur ada interaksi antara perawat dengan klien dan dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga ada sehat, yaitu suatu keadaan terpenuhnya kebutuhan dasar yang bersifat dinamis ya, di mana perubahan-perubahan fisik, psikososial mempengaruhi kesehatan tubuh seseorang. Dan setiap individu memiliki hak untuk lahir sehat, sehingga ibu wanita usia subur atau ibu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ada juga aneka kontrasepsi, yaitu ada 2, mekanik dan juga hormonal. Kalau mekanik ini lebih ke alat yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik wanita atau laki-laki ya. Biasanya sih lebih seringnya ke wanita. Jadi ada alat kontrasepsi dalam rahim atau KDR atau IUD, lebih dikenal dengan nama spiral. Jadi itu alat dimasukkan ke dalam rahim atau biasanya mengikat rahim itu agar tidak sampai terjadi masuknya sperma dalam rahim dan agar tidak menjadi pembuahan dalam rahim. Ada juga spermisida, yaitu kontrasepsi dari senyawa kimia yang dapat melumpuhkan dan membunuh sperma. Biasanya berbentuk busa, jeli, krim, tablet vagina, tablet, atau aerosol. Nah,
Cara penggunaannya biasanya dimasukkan ke dalam vagina wanita dan habis itu bisa menunggu 10 sampai 15 menit baru bisa digunakan hubungan seksual. Yang kedua ada kontrasepsi hormonal. Jadi kontrasepsi ini menggunakan hormon dari progesteron sampai kombinasi estrogen dan progesteron. Biasanya dilakukan dalam bentuk pil, suntikan atau susu. Jadi pil KB, suntik KB kayak itu ya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.